Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Bapak lihat ini ada kursi yang kosong, lumayan banyak. Siapa saja temannya yang tidak hadir hari ini? Baik. Berarti ada 5 orang. Kemana tuh yang 5 orang? Ada yang sakit. Kayaknya sakit semua ya. Nah, musim yang seperti ini, Bapak harapkan kalian tetap jaga kesehatan. Kalau hujan, jangan mandi hujan. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama dulu. Tadi Bapak lihat yang datang paling awal itu adalah Maulana. Ayo Maulana, sini. Pimpin doanya bersama teman-teman. Sini. Sudah sini. Ya. Ya. Nah, dengan kita berdoa, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin, Sabtu tadi? Angkat tangannya. Siapa yang masih ingat kita belajar apa? Padli, belajar apa tadi? Pengukuran. Apa lagi? Ya. Apa Iqbal? Apa Iqbal? Pengukuran berat badan. Ya Jahra, apa Jahra? Pembulatan. Iya betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, kita belajar yang lalu itu ada tentang pengukuran, ya. Pengukuran panjang, pengukuran berat, sama pembulatan. Nah, sebelum belajar, nih Bapak ada lagu. Ayo kita nyanyi dulu tentang lagu pengukuran. Marilah belajar tentang pengukuran. Lihatlah kereta, ayo kita ukur. Ambil meteran, ukur panjangnya. Apakah gerbong kereta itu panjang? Ambil meteran untuk mengukur berapakah panjang gerbong tersebut. Nah, tadi sudah tentang menyanyikan lagu pengukuran. Nah, sekarang hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu
Bapak harapkan kalian bisa setelah melihat video pembelajaran, kalian bisa menganalisis pembulatan hasil pengukuran ke ratusan terdekat. Lalu selanjutnya kalian akan melakukan diskusi dan pengamatan langsung. Kayak kemarin kita akan mengukur. Nanti kalian akan dapat mengukur panjang ke ratusan terdekat. Nah, Bapak harapkan dengan kita hari ini belajar tentang pengukuran, nanti kalian misalkan mau jalan-jalan ke Pulau Jawa. Kalau kita di Kalimantan ada nggak kereta api? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kalau di Jawa seperti lagu tadi kan ada kereta api. Di sini ada yang pernah naik kereta api nggak? Oh, Tanah. Tanah? Pernah. Tanah pernah naik kereta api. Panjang nggak gerbongnya? Pernah nggak ngukur gerbongnya? Nggak pernah. Nah, nanti kalau suatu saat Tanah naik kereta api lagi, nanti bisa tanya-tanya di sana. Atau Tanah mau mengukur langsung, bisa ya. Nah, coba perhatikan video berikut. 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Matematika kelas 4. Kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang ke ratusan terdekat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, kita akan mengingat kembali nih tentang alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang itu ada dua, alat ukur panjang baku dan alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku contohnya adalah depa, jengkal, lalu satuan langkah, hasta. Nah, apa itu alat ukur tidak baku? Alat ukur tidak baku itu adalah instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Jadi mengukur panjang dengan nilai yang tidak tetap karena di sini akan tergantung dengan misalnya kalau langkah itu sesuai dengan langkah kaki masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Nah, di sini contohnya adalah depa, jengkal, langkah, lalu tali, hasta, dan lain sebagainya. Nah, alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang itu berbeda, tergantung dengan panjang tangan, langkah kaki, dan lain-lain. Nah, adik-adik coba kalian hitung nih panjang meja dengan jangkal tanganmu, ya, dengan jangkal tanganmu dan temanmu juga. Nah, suruh mengukur dengan jengkal tangannya juga. Nah, pasti nanti ukurannya berbeda-beda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku. Lalu alat ukur panjang yang baku, contohnya di sini ada meteran pita, lalu ada rollmeter, penggaris, jangka sorong, mikrometer, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada pembulatan nih. Pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil. Nah, adik-adik yang hebat, pembulatan satuan berat dan panjang itu ada 3, yaitu pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan yang terbaik. Nah, di sini kita akan belajar pembulatan ke ratusan terdekat. Kak Citra sudah membuat video pembulatan ke satuan dan puluhan terdekat. Nah, ini kita belajar tentang pembulatan ke ratusan terdekat.
Adik-adik, pembulatan ke atas ke ratusan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Maksudnya gimana Kak Citra? Yuk kita lihat contohnya di sini. Di sini ada peta nih adik-adik ya. Nah, jarak dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat Pantura itu 763 km. Sedangkan melalui jalur udara itu 692 km. Nah, di sini kita akan belajar untuk pembulatan ke atasnya. Nah, adik-adik, jarak dari Jakarta ke Surabaya itu melalui jalur darat ya atau jalur Pantura itu 763. Nah, 763 km ini akan kita bulatkan ke atas. Caranya bagaimana? Nah, di sini 3 ini termasuk satuan, 6 ini termasuk puluhan, lalu 7 ini adalah ratusannya. Jadi yang akan kita bulatkan adalah ratusannya. Nah, di sini adik-adik, untuk ratusan ini ya, ratusannya adalah angka 7. Maka jika dibulatkan ke atas menjadi angka 7 ini kita tambah dengan angka 1. 7 ditambah 1 adalah 8. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ratusannya nanti 8, puluhan dan satuannya kita ubah menjadi angka 0. Ya, ibaratnya kita hilangkan 63-nya. Jadi kalau dibulatkan 763 ini jika dibulatkan ke atas itu menjadi 800. Jadi jarak Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat jika dibulatkan ke atas adalah 800 km. Nah, di sini adik-adik, pembulatan lagi ke atas yang melalui jalur udara nih. Nah, jalur udaranya 692 km. Kalau dibulatkan ke atas berapa kilometer? Nah, kita lihat dulu di sini angka 2-nya ini adalah menempati tempat satuan, angka 9-nya menempati puluhan, angka 6-nya menempati ratusan. Berarti yang kita bulatkan adalah angka 6 ini. Nah, angka 6 ini kita bulatkan ke atas dengan menambah 1. Nah, 6 ditambah 1 itu 7. Berarti nanti ratusannya kita ganti dengan 7. Puluhan dan satuannya kita ganti dengan angka 0. Ya, kita hilangkan, kita ganti dengan angka 0. Jadi pembulatannya adalah 700 pembulatan ke atasnya. Nah, jadi jarak Jakarta ke Surabaya melalui jalur udara jika dibulatkan ke atas menjadi 700 km. Berikutnya adik-adik, nah sekarang kita belajar ke pembulatan ke bawah ke ratusan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya saja dan tidak mengganti angka ratusannya. Nah, di sini sama nih soalnya yang tadi ya. Jarak dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat itu 763 km. Nah, di sini kita tuliskan 763 km. Satuannya 3, puluhannya 6, lalu ratusannya 7. Nah, di sini karena ratusannya 7, kita bulatkan ke bawah ya sudah angkanya tetap 7. Lalu puluhan dan satuannya kita ganti dengan angka 0. Jadi ini kalau dibulatkan ke bawah jadi 700. Jadi kalau dibulatkan ke bawah jarak Jakarta ke Surabaya itu 700 km. Sekarang contoh berikutnya yang melalui jalur udara 692. Nah, di sini angka 2 menempati satuan, angka 9 menempati puluhan, angka 6 menempati ratusannya. Kalau dibulatkan ke bawah ya sudah ratusannya ini tetap. Lalu puluhan dan satuannya kita ganti dengan angka 0. Nah, ketemu pembulatan ke bawahnya yaitu 600. Jadi jarak Jakarta ke Surabaya melalui jalur udara itu dibulatkan ke bawah menjadi 600 km. Lalu sekarang kita belajar tentang pembulatan terbaik. Nah, pembulatan terbaik ke ratusan terdekat itu dilakukan dengan cara memperhatikan angka puluhannya adik-adik. Jika puluhannya itu lebih dari atau sama dengan 50, maka kita lakukan pembulatan ke atas.
Sedangkan kalau nanti angka puluhannya kurang dari 50, maka kita lakukan pembulatan ke bawah. Nah, contohnya nih untuk pembulatan terbaik, ya, jarak dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat Pantura itu 763 km. Nah, di sini kita cari dulu ya yang Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat. Nah, di sini Kak Cira kasih catatan nih. Jika angka puluhannya lebih dari 50 atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Jika angka puluhannya kurang dari 50, maka kita bulatkan tetap atau bulatkan ke bawah. Nah, 763. Di sini satuannya adalah 3, puluhannya 6, ya, berarti 63. Lalu ratusannya 7, ya. Nah, di sini kita lihat di belakang ratusan ada angka puluhannya itu 63. Nah, karena 63 ini lebih dari 50, maka kita akan bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas, berarti ratusannya ini kita tambahkan angka 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, di sini 63-nya kita ubah dengan angka 0. Jadi ketemu pembulatan terbaiknya adalah 800. Jadi jarak Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat jika dibulatkan menjadi pembulatan yang terbaik itu 800 km. Nah, adik-adik, mari kita coba bulatkan nih soal panjang di bawah ini ke ratusan terdekat. Nah, di sini Kak Citra punya soal ya. Kita akan bulatkan ke atas, bulatkan ke bawah, dan pembulatan terbaiknya. Yang pertama, 123 cm. Nah, kita lihat nih adik-adik, ratusannya adalah angka 1. Jika dibulatkan ke atas, tidak usah lihat puluhan dan satuannya. Langsung saja ratusannya ditambah 1. 1 ditambah 1, 2. Lalu belakangnya kita ubah dengan angka 0 ya, 23-nya ini kita ubah semua dengan angka 0 dan 0. Jadi ketemu pembulatannya adalah 200. Lalu pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan ke bawah cukup kalian tuliskan saja ratusannya, lalu puluhan dan satuannya kalian ganti dengan angka 0. Nah, kalau pembulatan ke atas dan ke bawah itu gampang adik-adik. Lalu untuk pembulatan terbaiknya, berarti kita melihat angka di belakang ratusan, yaitu 23. 23 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50? Ya, kurang dari 50. Maka kita bulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, ya otomatis ini jadi 100 karena kita tidak akan tambahkan di angka ratusannya. Lalu ada 313. Jika dibulatkan ke atas ratusannya, nah ratusannya 3 nih. Dibulatkan ke atas berarti ratusannya ditambah 1 ya. 3 ditambah 1 adalah 4. Nah, belakangnya kita ganti dengan angka 0. Ketemu pembulatan ke atasnya adalah 400. Sedangkan pembulatan ke bawahnya, nah berarti tetap nih pembulatan ke bawahnya. Tidak perlu kita lihat lagi adik-adik, langsung saja kita tulis 300. Ya, puluhan dan satuannya kita ganti dengan angka 0. Pembulatan terbaiknya, nah di sini pembulatan terbaik ini ya, kita lihat puluhannya. Itu di sini ada angka 13, di belakang ratusan ada angka 13. 13 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50? Ya, kurang dari 50, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, kalau dibulatkan ke bawah berarti angka ratusannya tetap. Jadinya 300. Sekarang 178. Angka ratusannya adalah 1 nih ya. Kalau dibulatkan ke atas menjadi, langsung saja adik-adik kita tambahkan ya. 1 ditambah 1, 2 ya. 78-nya kita ganti dengan angka 0 ya. Nah, ketemu pembulatan ke atasnya 200. Sekarang kalau pembulatan ke bawahnya. Nah, pembulatan ke bawahnya ya otomatis tinggal tuliskan saja adik-adik ya. Angka 1 lalu 78-nya kita ganti dengan angka 0. Jadi pembulatan ke bawahnya adalah 100. Sekarang
Sekarang pembulatan terbaiknya. Nah, pembulatan terbaiknya kita lihat di sini. Ya, ada angka 78. 78 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50? Ya, 78 itu lebih dari 50. Maka kita bulatkan ke atas. Menjadi berapa? Menjadi 200. Karena kita tambahkan ratusannya dengan angka 1. Berarti 1 tambah 1 kan 2. Lalu belakangnya diganti dengan angka 0. Nah, jadinya 200. Sekarang kalau 105, nah dibulatkan ke atas menjadi berapa? Di sini ratusannya 1 ya. Lalu kalau dibulatkan ke atas ya ditambah 1 lagi. 1 ditambah 1 2. Jadi kalau dibulatkan ke atas menjadi 200. Kalau dibulatkan ke bawah sama dengan 100. Langsung saja adik-adik. Nah, sekarang kalau dibulatkan terbaik, Kak, di sini puluhannya 0, satuannya 5. Nah, 5 ini lebih dari 50 atau kurang dari 50? Ya, 5 itu kurang dari 50. Maka kita bulatkan ke bawah, jadinya 100. 258. Nah, angka ratusannya 2. Berarti kalau dibulatkan ke atas menjadi menjadi 300. Kalau dibulatkan ke bawah ya menjadi 200. Kalau di pembulatan terbaiknya, nah kita lihat nih di puluhannya dan satuannya ada 58. Nah, 58 itu kan lebih dari 50. Maka kita bulatkan ke atas jadi 300. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang ke ratusan terdekat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, sudah jelas tadi videonya kalian telaah, kalian amati, bisa pembulatan ke ratusan terdekat? Sudah bisa, sudah paham? Nah, sekarang kira-kira panjang papan tulis ini berapa? Kayaknya ratusan lah, lebih 100 lah. Ya, kalau tinggi pintu, tinggi Bapak aja 170. Kalau tinggi pintu berarti lebih. Ya, berarti lebih tinggi. Berarti apalagi selain pintu dan papan tulis yang panjangnya lebih 100 meter, 100 cm? Lemari. Ya, betul. Apalagi? Meja Bapak. Meja guru. Nah, oke. Kita akan bentuk kelompok ya. Oke, Bapak bagikan kelompoknya. Kelompok 1 ada Jamilah. Di sini ya. Jul Ajar, Syarifah, dan Rizky. Ajar tetap situ. Iya, kelompok 2 Tanah, Sipa, Latif. Kelompok 3 Jahra, Tasya, Rasid, Maulana. Ya, kelompok 4 Fadli, Rumana, Najib, dan Iqbal. Ayo ke kelompoknya. Kelompok 5 sini Kak. Aku tetap sini lagi. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2-nya di sini. Kelompok sini Najib. Nah, Aku iya, tetap di kelompok sini. sini. Tasya, siapa? Naila kelompok Naila kelompok 2. Naila kelompok 2. Yes. Pak, Rasid kelompok berapa? Rasid kelompok 3. Fadli kelompok 4. Bentuk kelompok 4. Itu ya. Sudah. Ayo. Iqbal kelompok 4 juga tetap. Sini ada Rumana. Kelompok 4 Fadli.
Najib, Iqbal, Najib mana Najib? Situ Najib. Kelompok 3 Zahra, Tasya kan turun dah. Udah hadir. Rasid, Maulana. Ya. Sudah. Nah sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Hah? Najib kelompok 4 Najib. Nah ini meterannya kelompok 1. Nah ini Bapak bagikan LKPD. Isikan namanya di belakang sini ya, nama kelompoknya. Kelompok 2. Isikan nama kelompoknya yang di belakang sini. Ini meterannya. Kelompok 3. Isi namanya di belakang sini. Sebentar. Ini meterannya. Kelompok 4. Isi Nah, ini yang paling belakang. kita kelompok 2. Kelompoknya. Ini meterannya. Nah, kalau kalian belum mengerti, di sini ada panduannya tentang ini yang di buku itu, buku matematikanya. Ayo jangan berebut. Udah Bapak. Udah semuanya tulis dulu namanya. Tulis nama kelompoknya. Ini Bapak nilai kerjasamanya, kekompakannya apa? Ayo sudah. Nah, kalau sudah nggak ditulis namanya? Kelompok 1 sudah. Kalau sudah, di sana kan sudah ada benda yang diukur. Langsung ukur bendanya. Kalau gantian. Bapak punya meteran yang lebih panjang lagi. Gantian. Siapa yang mau duluan? Nah, cukup lah. Nah, ini. Cukup lah. Gantian pakai meteran punya Bapak. Hah? Meteran siapa? Bukan buku. Itu nak lemari depan. Meja guru. Meja guru jadi yang ukur kan? Nah itu lah lihatnya sih Pak. Ayo lihat nih kelompoknya itu berapa panjang papan tulis. Yang mana? Yang ini dilihat 95. 95 ini Pak. Berarti 96. Meja cukup meja guru. Pakai meteran di sama siapa meteran tadi? Nah ini nih, gitu nah, pintu. Ayo ukur pintu, ayo sini. Tinggi pintu berapa? Awas, ditahan, awas ditahan. Yang ini yang panjang lebih kecil. Lebih 100. Berapa jam? Nah, tulis. Iya tadi betul. Nah,
belanjanya. Tulis di situ nanti bulat dana. Itu sama Jul. Ayo gantian yang kalau tidak bisa pakai meteran kita, pakai meteran. Ini pegang awas. Nah, harus dipegang ujungnya. Harus dipegang hati-hati. Makanya harus bekerja sama dalam kelompok. Hah? Pakai kursi. Itu pakai meteran itu. Gantian. Hati. Tangan aku yang tanggal 19. Itu aman sekelompoknya lah. Di atas harus ada yang megang. Di atas ini. Dari top ujungnya. Sampailah. Pakai meteran kita tadi. Ada yang bisa. Nah, apa? Ada kendala nomor 1. Nah, kalau lebih dari 5, iya, betul. Bisa? Sudahkah mengukur papan tulis kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2 gimana? Papan tulis sudah enggak? Sudah. Ayo, kelompok mana yang memiliki kendala? Minggu biar kelompok berapa deh? Kelompok 2. Ayo ukur situ sama temannya. Gimana? Kelompok 1 inilah. Ada kendala sekitar pakai itu nanti gantian. Kelompok 4 gimana? Bisa? Ya. Sudah? Wih, mantap kelompok 2. Sudah? Iya, bantu temannya jangan tangan aja ya. Meteran ya. 70 lah. 70 cm. Hati-hati. Kalau di bawah 5, ke bawah. Kalau dari sini ke atas, itu tadi itu. Paham? Salah? Iya, tempat ini loh. Ya, dari bawah. Di bawah lantainya. Nomor 5. Awas. Pelan-pelan. Lihat. Awas ujungnya dipegang, ujung sana dipegang. Ujung sana enggak. Nanti lepas. Ya.
Hah? Udah mana? Gimana kok dua? Duduk lo. Tinggi pintu berapa? Mana meteran berapa tadi? Ya. Nah, coba kita lihat. Itu maksudnya kita sampingkan dulu. Ini Bapak bantu mengukur tinggi. Nah, ya bawahnya pegang. Ini aja sudah berapa? Bukan ini dilihat. Ini papan tulis lagi. Pegang satu malam. Nah ini papan tulis. Papan tulis berarti 245. Salah lihat. Yang dilihat itu yang di bawah sini kan sentimeter. Yang ini 216. Yang ke bawah 100. Bawah. Diperiksa dulu temannya ya. Coba papan tulis diukur ulang sudah lah. Salah itu papan tulis. Coba pakai itu. Coba ukur papan tulis. Yang dilihat itu angkanya yang di bawah. Yang ini nah. Ayo ukur ulang. Nah yang ini. Ini di bawah. Ini 240. Berarti 240. 42, 43, 44. Nah. Itu tak tanya. Nah, awas anak kalian. Itu meteran di belakang. Yang dilihat tuh angkanya yang sentimeter, jangan yang di atasnya ya. Ulang, lanjut bantu temannya. Masih bisa lah. Bisa? Ya, yang bawahnya, Nah, ini depan 100. Ayo nih kelompok 2 bantu tanah apa sendiri? Yang bujur lah ini tingginya lah. Sampai lah. Nah, ini coba pakai ini. Satu megang, satu ngukur di bawah, lihat angkanya. Ayo, sudah selesai. Yang dilihat itu yang itu. Yang di bawah. Hah? Jelas, 100, 5. Yang tulis. Lagi bagian salah. Sudah selesai. Satu. Ini papan tulis kita ukur ulang. Ini ukur ulang juga. Ini ukur ulang.
Gua sampai ke atas. Ayo, siapa memiliki kendala apa Latif? Kalau nggak sampai pakai meteran kita, pakai meteran Bapak tadi. Mana meterannya tadi? Oh, itu nah itu tuh. Di kelompok 3 ini. Pakai kunci. Ayo bantu kelompok berapa? Kelompok 1 siapa temannya? 9. Itu temannya. Ini nyalain mulu nih, ada di meja. Apa jadi menulis di meja Bapak? Kurang kan? Sudah kamu kerja. Apa kelompok 2? Kalau ke bawah berarti tetap angkanya yang di depan tadi. Kenapa ini jadi kalau 100? Terbaik itu kalau lebih 50 itu bulatkan ke atas. Kalau kurang 50 bulatkan ke bawah. Di foto. Kelompok 3 gimana kelompok 3? Aman? Aman. Kelompok 4 gimana? Kenapa mengukur tinggi temannya? Kan sudah kemarin mengukur tinggi badan. Ini meteran kelompok 3. Ayo. Kemarin pupuk. Sudah selesai? Dihapus yang salahnya tadi. Ayo yang lain. Temannya yang sudah selesai bisa duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak bisa melihat kalau kalian ini sudah selesai. Rapikan meterannya dirapikan lagi ya. Ya duduk ke tempatnya. Ayo kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 1 ya. Aku kelompok 1. Nah kalau diukur, iya. Oh iya. Mau apa lagi? Oke, lanjut. Bagus. Ya, diam dulu. Nanti berapa? Nah, iya. Ini fungsinya. Kemarin kita bisa mengukur menggunakan penggaris dan meteran kita ya. Tapi sekarang harus pakai itu meteran yang lebih panjang lagi. Apa tadi nama meteran ini? Tana, ini meteran apa namanya tadi? Tadi ada. Kan ada tadi pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Sudah selesai? Nah, yang sudah selesai kumpulkan ke depan, ke tempat depan. Ayo. Kumpulkan. Iya. Sudah duduk ke tempatnya masing-masing.
Nah, sekarang Bapak mau minta kelompok kelompok 2 maju ke depan. Kenapa? Bacakan hasilnya. Ya, taruhnya di mejanya nanti Bapak. Terserah dari kelompoknya masing-masing. Ayo. Yang kelompok lain perhatikan apakah sudah benar jawaban dari kelompok 2. Ayo. Perhatikan yang lain. Nomor 1. Tinggi pintu kelas 150 cm. 200 cm. 100 cm. Tinggi lemari buku 150 cm. 100 cm. 1 cm. 2 cm. Panjang papan tulis 300. Nah, gimana pendapat kelompok 4? Bagus, betul aja lah jawaban dari kelompok 1 2. Atau tanggapan dari kelompok 1 gimana jawaban dari kelompok 2? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Semangat kelompok 2. Oke, selanjutnya lagi kelompok berapa itu? Udah tahu. Kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Ayo. Silakan. Ini pintu kelas 180 cm. Bulatan ke atas 200 cm. Bulatan ke bawah 100 cm. Bulatan terbaik 200 cm. Tinggi lemari buku 150 cm. Bulatan ke atas 200 cm. Bulatan ke bawah 100 cm. Bulatan terbaik 200 cm. Panjang papan tulis 245 cm. 300 cm. 200 cm. 300 cm. Panjang meja guru 245 cm. 300 cm. 200 cm. 300 cm. Kelompok 2. Nah, tadi Bapak sempat dengar ini kayak ada bisik-bisik gimana? Apakah berbeda jawaban kalian dengan kelompok 1? Ada yang berbeda? Yang mana berbedanya? Panjang pertimbangan Meja guru seharusnya berapa? harusnya 100 berapa? Ayo, masih ingat? Lupa. Tadi panjang punya kelompok 1 berapa? 200. Berarti kelebihan. Oke, kalau kelompok lain gimana? lumayan beda. Beda. Beda juga. Emang berapa punya kelompok 4? Kelompok 4 berapa? Kelompok 4 berapa? Gimana bedanya kelompok 4? Beda ya pengukurannya? Oke, kelompok 3 sama atau beda? Beda juga. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah mau mempresentasikan ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1. Selanjutnya, nih Bapak mau lihat ada yang beda tadi. Kelompok 4, silakan maju. Perhatikan baik-baik ya. Kalau ada yang berbeda, bisa diutarakan pendapatnya ya. Bacakan, Mati. Nomor 1 tinggi pintu 16 193 cm. Bulatan ke atas
pembulatan ke atas 300 cm, pembulatan ke bawah 200 cm, pembulatan terbaik 200 cm, panjang meja gulung 220 cm, pembulatan ke atas 200 cm, pembulatan ke bawah 100 cm, pembulatan terbaik 100 cm. Gimana kelompok yang lain? Kelompok 2 sudah cukup? Bagus. Oke, kelompok 3 ada pendapat bagaimana? Oh, cukup bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 3 yang terakhir, ayo. Bacakan hasilnya. Tinggi pintu kelas 194 cm, pembulatan ke atas 200 cm, pembulatan ke bawah 100 cm, pembulatan terbaik 200 cm, tinggi lemari buku 169 cm, pembulatan ke atas 200 cm, pembulatan ke bawah 100 cm, pembulatan terbaik 200 cm, panjang papan tulis 245 cm, pembulatan ke atas 300 cm, pembulatan ke bawah 100 cm, pembulatan ke bawah 100 cm, panjang meja gulung 120 cm, pembulatan ke atas 200 cm, pembulatan ke bawah 100 cm, pembulatan terbaik 100 cm. Ya, gimana pendapatnya kelompok 1? Baik. Sudah baik. Oke, kelompok 4. Bagus. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kita duduk. Nah, dari hasil pengukuran kalian tadi sudah Bapak lihat ada yang benar, masih ada juga yang salah. Tapi nggak apa-apa, salahnya cuma 1 atau 2 aja. Jadi setelah Bapak nilai, yang kelompok terbaik hari ini jatuh kepada kelompok berapa? Kelompok kemarin kelompok 1 ya. Hari ini kelompok Ya nggak tahu. tunggu dulu. Penasaran nggak? Penasaran. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Jadi kelompok yang mendapatkan nilai terbaik hari ini adalah kelompoknya Jamal. Kelompoknya kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan maju ke depan kelompok 4. Berapa punya hadiah? Nah, ini hadiah untuk kelompok 4. Ini ada pen dari Bapak. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Sudah paham cara pengukuran? Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Nah, sebelumnya pernah nggak belajar seperti ini? Belum pernah. Nah, sekarang karena semuanya sudah senang, ya sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi. Ayo kerjakan dulu. Ada penggaris dulu. Ada satu Soal latihan. Ini mengukur semana sudah kalian sudah paham tentang materi hari ini.
Coba kerjakan, tulis nama dan kelasnya di sana. Sedikit nih. Dibulatkan. Dibulatkan berapa? Dibulatkan. Dibulatkannya. Apa? Dia push. Situ langsung. Ya. Ada yang sudah? Sudah. Tunggu dulu, temannya masih ada yang belum. Sudah. Ya. Tunggu dulu. Nah, lanjut main. Mainkan nih. Mari kita kisah dan debat. Sudah. Sudah? Belum, tunggu temannya yang belum. Nah, sudah semuanya? Kalau sudah, kumpulkan ke depan ke tempat Bapak. Ayo. Yang rapi, yang tertib, yang disiplin. Oke, setelah itu kembali ke tempatnya masing-masing. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Dapat tunggu kok. Ini Bapak. Ayo, yang belum bisa dikumpulkan. Saya menjadi spider.
Jangan, tidak boleh memberitahu temannya. Yang lain duduk ke tempatnya masing-masing. Tunggu Pak. Iya, sudah selesai dikumpul. Nah, karena semuanya sudah selesai, tepuk tangan dulu untuk diri kalian masing-masing. Nah, sekarang karena sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, siapa yang mau bantu Bapak menyimpulkan pelajaran hari ini? Angkat tangannya. Yang paling bagus kesimpulannya Bapak kasih aja. Siapa dulu ya? Siapa dulu? Siapa lagi sih Pak? Oh, siapa lagi? Dengarkan dulu. Apa tadi kesimpulannya hari ini? Silakan siapa. Apa? Pembulatan, mengukur panjang, Ada yang kurang. menulis, Ada yang kurang. apa nama? Bukan apa kayak berita Kemarin masih kurang tepat. Coba duduk dulu. berita udah Jara, gimana? hari ini kita belajar apa aja? Terus pembulatan kemana? Bulatan ke atas, ke Atas, bawah, bawah. bulatan ke baik. Baik. Terus pembulatan apa lagi? Ya. Ratusan. Nah, jadi hari ini kita belajar pembulatan ke ratusan. Tepuk tangan untuk Sipa dan Jara. Nah, jadi Jara yang paling lengkap pastinya ya. Nanti lagi Sipa ya. Bagus sekali. Nah, karena hari ini sudah belajar dengan baik, sudah menyimpulkan, terus Bapak lihat hasil evaluasinya juga semuanya baik, walaupun ada masih yang salah beberapa ya, tapi jangan terkecil hati. Yang penting kita hari ini sudah mendapatkan ilmu yang banyak. Nanti kalian kalau kayak pertama tadi si Tanah ke Pulau Jawa naik kereta, bisa tadi menggunakan atau menghitung mengukur gerbong pakai satuan tidak baku tadi, pakai jengkal atau pakai langkah, pakai hasta ya. Nah, bisa diukur misalkan gerbong kereta itu panjangnya berapa langkah, maka langkahkan kaki aja 1, 2, 3 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau lagi kalian nanti di dekat rumah kan ada tuh yang apa di situ dekat sungai ada apa orang membuat pintu jendela ya enggak. Nah, mereka itu mengukurnya pasti menggunakan meteran ya enggak. Nah, siapa orang tuanya bekerja di sana? Ada yang sana orang tuanya bekerja atau yang biasanya main dekat sana dekat sungai? Ada ya, Latin. Sering nggak melihat orang yang mengukur itu? Sering. Nah, oke. Sudah nggak usah tunjuk-tunjuk. Nah, karena sudah hari ini sudah kalian sudah mengukur, sudah tadi diskusi ya, sudah menyimpulkan. Nah, sekarang untuk pelajaran berikutnya nanti kita akan belajar mengenai bangun datar. Jadi untuk pengukuran sudah selesai ya. Kemarin pengukuran kesatuan, kepuluhan, keratusan. Selanjutnya adalah bangun datar. Masih semangat semuanya? Iya, tepuk semangat. Oke, karena sudah selesai, kita berdoa dulu sebelum pulang.
Siapa yang mau memimpin doa? Oh, ini ada Jul aja. Oh, paling semangat nih, paling semangat. Ayo pimpin doa. Teman-teman, kita berdoa bersama. Doa mulai. Ya, terima kasih Jul aja. Tepuk tangan untuk Jul aja dulu. Nah, nanti seperti yang Bapak katakan di awal tadi, karena ini adalah musim pancaroba, ya kadang cuacanya panas, kadang cuacanya hujan, jadi tidak menentu. Kalian harus tetap jaga kesehatan. Pertama, jangan mandi hujan, jangan main hujan-hujanan. Yang kedua, apa? Jangan jajan sembarangan. Nanti sakit perut atau bisa batuk, flu. Ya, hati-hati ya. Lebih baik makan makanan di rumah. Ya, jangan jajan sembarangan. Nah, mungkin sampai sini pelajaran kita pada hari ini. Salah hilang mohon maaf. Jika ada kata-kata Bapak yang salah dalam penyampaian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.